Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anjun, mahasiswa STK IPN Indramayu, Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6A. Di video kali ini, saya akan memaparkan temuan-temuan yang saya dapat selama kegiatan PLP 1 berlangsung. Tidak menunggu lama lagi, langsung saja kita simak video berikut ini. Saya melaksanakan kegiatan PLP 1 pada SD Negeri 2 Kapetakan yang beralamatkan Jalan Sunan Gunung Jati, RT 18 RW 4, Desa Kedaton, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pada penemuan yang pertama mengenai kultur sekolah. Yang pertama di sini ada kegiatan 3S. Di SD Negeri 2 Kapetakan itu sudah menerapkan dengan baik kegiatan tersebut. Lalu yang kedua ada bersikap ramah dan santun. Di SD tersebut juga sudah menerapkan dengan baik pula bersikap ramah dan santunnya. Lalu yang ketiga, pelaksanaan ibadah bersama. Untuk pelaksanaan ibadah bersama sendiri di SD Negeri 2 Kapetakan masih belum terlaksana dengan baik. Namun ada kegiatan keagamaannya. Lalu yang keempat ada pengondisian awal belajar. Di SDN Negeri 2 Kapetakan ini juga setiap awal pembelajaran itu ada kegiatan pengondisian awal belajar, seperti harus baris terlebih dahulu atau pemeriksaan kelengkapan atau kebersihan kuku dan lain sebagainya. Lalu yang kelima juga ada suasana kelas yang menyenangkan. Di SD Negeri 2 Kapetakan sendiri guru-gurunya sudah membuat sudah mengajarkan untuk hidup bersih di kelas agar kegiatan belajar mengajar tercipta dengan nyaman dan menyenangkan gitu. Lalu yang keenam, di sini ada anjuran menjaga 5K. Untuk anjurannya sendiri itu di per kelas sudah diterapkan. Tapi kalau misalnya di luar kelas ada beberapa anak, terutama anak laki-laki yang belum menerapkan anjuran tersebut. Lalu ketujuh ada upacara bendera. Upacara bendera sendiri itu selalu dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin. Lalu yang kedelapan ada penggunaan seragam sekolah. Ya tentu saja, namanya juga orang sekolah ya harus menggunakan seragam sekolah. Jika tidak menggunakan seragam sekolah, maka ada sanksinya sendiri bagi anak tersebut yang melanggar. Lalu kesembilan, pelaksanaan disiplin peserta didik. Di SD Negeri 2 Kapetakan sendiri, di situ ada pelaksanaan disiplin peserta didik kayak seperti harus berangkat pagi, terus memakai pakaian yang rapi, seperti itu. Lalu ada pelaksanaan disiplin guru. Jadi pada SD Negeri 2 Kapetakan di sini pelaksanaan disiplin gurunya yaitu absennya menggunakan kode QR yang buat bagi guru yang sudah PNS, P3K itu menggunakan itu. Dan dengan menggunakan untuk guru yang tidak menggunakan kode QR itu diwajibkan tepat waktu, dan selain ada kode QR juga ada absen di kantornya seperti itu. Lalu ada anjuran untuk memanfaatkan waktu. Di SDN Negeri 2 Kapetakan itu ada anjurannya. Bagi gurunya sudah melaksanakan dengan baik, dan untuk siswanya mungkin ada beberapa siswa terutama kelas rendah yang belum menerapkan dengan baik. Untuk pengamatan kedua yaitu mengenai struktur organisasi dan tata kerja. Yang pertama di sini ada bagan struktur organisasi sekolah. Tentu saja setiap sekolah pasti memiliki bagan strukturnya sendiri dan sudah dilaksanakan dengan baik. Yang kedua ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah. Tentu saja selain ada struktur organisasi sekolah juga ada keterangan untuk masing-masing tugasnya. Lalu yang ketiga ada sosialisasi tata tertib sekolah. Untuk sosialisasi tata tertib sekolah di sini kurang untuk diterapkan pada sekolah tersebut. Lalu yang keempat ada sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarananya sendiri itu ada beberapa yang lengkap dan ada beberapa juga yang kurang. Lalu pengamatan yang ketiga yaitu mengenai pengelolaan pendidikan.
Sini yang pertama ada pengelolaan kesiswaan. Pengelolaan kesiswaan yang pertama ada pedoman penerimaan peserta didik baru, yang kedua pedoman orientasi peserta didik baru, yang ketiga pelaksanaan orientasi peserta didik baru, yang keempat dokumentasi presensi peserta didik di sekolah, yang kelima pelaksanaan organisasi di sekolah, yang keenam pelayanan peserta didik, yang ketujuh jadwal piket siswa di kelas. Lalu yang kedua ada pengelolaan kurikulum. Sini ada yang pertama jadwal mengajar pendidik, yang kedua jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Lalu di sini ketiga ada pengelolaan personalia. Yang pertama ada daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik, yang kedua daftar urutan kepangkatan administratif. Lalu yang keempat ada pengelolaan keuangan. Yang pertama ada papan informasi keuangan sekolah, yang kedua sumber pendanaan sekolah. Lalu yang kelima ada pengelolaan hubungan masyarakat dan sekolah. Yang pertama ada sistem penyampaian informasi dari sekolah ke masyarakat, yang kedua pelaksanaan komite sekolah. Lalu yang ketujuh ada pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada daftar inventaris sekolah, yang kedua daftar inventaris sarana dan prasarana di kelas. Lanjut untuk pengamatan keempat mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama ada tata tertib sekolah. Itu di SD 2 Kapetakan sudah dilaksanakan dengan baik. Lalu yang kedua ada tata tertib guru. Itu juga sudah dilaksanakan dengan baik. Lalu yang ketiga ada tata tertib siswa. Untuk tata tertib siswa sendiri sudah dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa siswa juga yang belum melaksanakan dengan baik. Yang kelima adanya pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib. Tentu saja di SD Negeri 2 Kapetakan itu ada sanksi yang akan diberikan bagi siswa yang melanggar tata tertib. Lalu yang keenam adanya pendampingan pelaksanaan tata tertib. Saat pemberian sanksi di situ juga didampingi oleh wali kelasnya masing-masing. Untuk pengamatan yang kelima itu mengenai kegiatan seremonial di sekolah. Yang pertama ada ketepatan waktu mengikuti upacara bendera atau rapat. Tentu saja dalam melakukan kegiatan kita harus berangkat tepat waktu sebelum acaranya dimulai. Lalu yang kedua ada kelengkapan atribut sekolah. Tentu saja sebelum dilaksanakannya kegiatan upacara bendera, atribut sekolah itu harus lengkap dipakai oleh siswa. Lalu yang ketiga ada kehadiran saat upacara atau rapat. Tentu saja saat adanya upacara atau rapat, semua warga sekolah itu ikut hadir semua. Lalu yang keempat ada musyawarah mufakat dalam rapat. Untuk kegiatan musyawarah dalam rapat ini diikuti oleh seluruh warga sekolah. Lalu yang kelima keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan. Sebagai warga sekolah harus mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di sekolah tersebut. Misalnya acara Isra Mi'raj dan Salat, kita sebagai warga sekolah ikut juga memeriahkannya. Lalu yang keenam berpakaian sesuai kegiatan. Misalnya seperti kegiatan keagamaan Isra Mi'raj, ya tentu saja kita menyesuaikan pakaiannya menggunakan muslim. Untuk pengamatan yang keenam yaitu mengenai intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama kita bahas yang intrakurikuler terlebih dahulu. Yang pertama ada kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikulernya sendiri ini sebagai tambahan waktu belajar saja. Lalu yang kedua ada jadwal pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, yaitu ditentukan oleh masing-masing wali kelasnya. Lalu yang ketiga ada pembinaan intrakurikuler. Pembinaan intrakurikulernya yaitu dari wali kelasnya masing-masing. Lalu yang keempat ada setiap guru menjadi pembina intrakurikuler, tidak hanya guru kelasnya saja. Lalu yang kelima setiap peserta mengikuti kegiatan intrakurikuler. Tidak, yang mengikuti kegiatan intrakurikuler adalah hanya siswa tertentu saja yang mengikuti, seperti yang dia belum lancar membaca, belum lancar menghitung, dan lain sebagainya. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada kegiatan ekstrakurikuler. Ya, ada seperti pramuka, olahraga, dan lain sebagainya. Lalu ada jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler. Untuk jadwalnya sendiri biasanya untuk pramuka itu hari Jumat. Tetapi jika ada kendala di hari tersebut maka akan dipindah di hari yang lain. Lalu yang ketiga ada pembinaan ekstrakurikuler. Ya, tentu saja ada pembinanya sendiri. Yang keempat, setiap guru menjadi pembina ekstrakurikuler. Tidak, karena sudah ada pembinanya sendiri, udah ditentukan satu gitu. Lalu yang kelima, setiap peserta didik mengikuti ekstrakurikuler. Pada tingkatan SD itu untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu hanya siswa yang kelas tinggi saja. Untuk kelas rendah mungkin agak kurang mampu untuk mengikutinya begitu. Lalu untuk pengamatan terakhir nih, pengamatan ketujuh mengenai praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama ada pelaksanaan baris berbaris
sebelum masuk sekolah. Ya, sudah diterapkan dengan baik. Terus juga kan sudah dijelaskan di awal kalau di SD Negeri 2 Kapetakan ini sebelum memulai pelajaran, siswanya disuruh baris terlebih dahulu atau pengecekan atribut ataupun kuku dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada pelaksanaan ketertiban siswa. Ya, tentu saja sudah tadi saya jelaskan. Lalu yang ketiga ada praktik kebiasaan mencium tangan guru. Ya, jadi yang pertama kan baris terlebih dahulu. Habis baris diperiksa tuh sama gurunya, tangannya, atributnya. Setelah itu kalau sudah rapi, dirasa sudah rapi, barulah anak tersebut boleh masuk ke dalam kelas dengan mencium tangan si gurunya. Lalu yang keempat praktik kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Untuk praktiknya sendiri itu ada beberapa siswa yang sudah melaksanakan dengan baik dan ada yang beberapa siswa yang belum juga. Yang kelima, praktik kerjasama pada peserta didik. Sudah dilaksanakan dengan baik antara guru dengan siswa. Nah, setelah kita sudah memaparkan temuan-temuan tersebut, ini ada beberapa total kegiatan pada saat PLP 1. Silakan dilihat. Baiklah, hanya segitu saja yang saya jelaskan mengenai temuan-temuan yang saya lakukan pada